Ramadan ini, yuk mulai kebiasaan baik cuci tangan pakai Lifebuoy 10 kali 10. Bantu siapin sahur 10 kali 10. Sebelum beraktivitas 10 kali 10. Setelah beraktivitas 10 kali 10. Buka puasa 10 kali 10. Maaf-maafan 10 kali 10. Yuk cuci tangan dengan Lifebuoy di 10 kali lebih banyak kesempatan untuk perlindungan 10 kali lebih baik dari kuman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Dream. Masya Allah senang banget nih ya bertemu lagi bareng sama Anin. Semoga kalian gak bosen nih ya. Pastinya dalam acara Dream Camp Ramadan harus menang 2.0 together. Let's be a shining light. Masya Allah gimana puasanya nih. Semoga masih semangat nih ya di siang hari ini menuju buka puasa udah semakin deket nih. Jadi jangan lupa untuk tetap terus semangat dan juga jaga kesehatan. Nah buat sahabat Dream yang baru bergabung selamat ya, selamat datang. Dan buat sahabat Dream yang mungkin baru join di Dream Camp Ramadan 2021 ini. Nah ada apa aja sih seharian ini? Nah kali ini kita tadi sudah mengikuti sesi Quran Learning bersama Kang Imam dan juga Kang Yogi ya. Yaitu tadi kita membahas mengenai Quran surat Al-Maidah ya. Kemudian ada insightful and motivation session bersama KW Lisna. Dan juga ada kajian bersama Ustadzah Liza Azizah barusan saja. Nah nanti juga masih ada sesi chit chat selanjutnya. Kemudian masih banyak kajian dan juga talk show inspiratif lainnya. Dan jangan lupa tetap terus stay tune karena seperti biasa masih ada hadiah-hadiah yang menanti untuk sahabat Dream semuanya. Yeay. Dan kali ini kita akan memasuki sesi Quran Learning bersama Lifebuoy yang akan membahas tentang keutamaan membersihkan diri pada surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 222. Masya Allah. Jadi buat sahabat Dream jangan lupa untuk siap-siap nih ya. Kali ini kita akan kayak belajar mengenai surat Al-Baqarah mengenai keutamaan membersihkan diri. Nah ngomong-ngomong mengenai membersihkan diri ya, kebersihan gitu. Alangkah indah ya agama Islam ini, segala hal tuh telah ditetapkan ketentuannya dan kadarnya. Sehingga kita tuh sebagai umat Islam itu khususnya haruslah mentaati ketentuan yang sudah Allah berikan agar keberlangsungan kehidupan dapat teratur juga. Dan pastinya mulai dari hal yang besar hingga yang kecil pun sudah diatur gitu dalam Islam. Nah, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga kebersihan diri, ke semua hal tersebut tidak luput dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Salah satu yang terkait tentang kebersihan yaitu sesuatu yang harus dijaga oleh setiap manusia, baik itu kebersihan diri maupun juga lingkungan. Dalam Islam juga terdapat ajaran untuk mengutamakan kebersihan nih sahabat Dream. Bahkan dikatakan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Jadi Allah dan Rasulullah juga mencintai umatnya yang selalu menjaga kebersihan. Jadi kebersihan kesucian merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah SWT. Jadi jangan lupa untuk mensyukurinya dan menjaganya ya. Jadi kita biar tetap terus menjaga diri nih pastinya. Nah sahabat Dream ngomong-ngomong mengenai kebersihan nih ya, kita sudah tahu ya bahwasanya ada produk-produk yang sudah mensupport kita untuk tetap terus menjaga kebersihannya. Apalagi ingredientsnya juga halal. Dan ini ada Lifebuoy di sebelah kiri Anin yang Masya Allah yang sudah mensupport dan menjaga kita ya, apalagi untuk keluarga Indonesia sudah 87 tahun yang lalu loh, Masya Allah. Dan Lifebuoy ini mengandung formula Active Silver Plus yang dimana sudah bisa melawan kuman dan melindungi keluarga juga. Apalagi di Ramadan ini Lifebuoy mengajak kita melakukan 10 kali lebih banyak kebaikan dengan tangan lebih bersih nih, 10 dan juga 10 kali bersama Lifebuoy karena Lifebuoy selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga Indonesia. Wow, jadi ini benar-benar luar biasa ya, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang kita harus sering-sering cuci tangan, menjaga protokol kesehatan, memakai masker, dan masih banyak lagi yang harus kita jaga. Dan kali ini sebelum Anin memperkenalkan narasumber Anin yang sangat luar biasa ini, kali ini jangan lupa untuk terus stay tune terus. Kalau misal ada beberapa pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya ya sahabat Dream ya. Seperti biasa nanti akan ada 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan saldo Electronic Pay. Dan juga nanti akan ada kuis yang dimana nanti ada 3 pertanyaan buat kamu. Jadi ada 3 pemenang yang akan mendapatkan saldo Electronic Pay. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune terus ya. Oke, kali ini langsung aja Anin akan undang salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa, yang dimana ini sudah tidak asing lah ya buat kita semuanya, sudah pada kenal nih pastinya, yaitu ada Ustadz Syam.
Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anin. Masya Allah. Kayaknya belum lama kita ketemu ya. Iya, Masya Allah. baru kemarin ya. Kemarin kita ketemu. Masya Allah. Alhamdulillah ketemu lagi ya Ustaz. Ketemu langsung hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, walaupun masih dalam masa pandemi, tapi tetap alhamdulillah ala kulli hal. Karena pandemi tidak menghalangi kita untuk belajar. Betul. Dan pandemi itu tidak menghalangi kita untuk berbuat baik. Pandemi tidak menghalangi kita untuk saling memberikan edukasi, dan insya Allah hari ini itu yang akan kita lakukan juga insya Allah. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa. Jadi harus tetap semangat ya Ustadz ya. Lebih Meskipun semangat lagi. puasa nih ya Meskipun teman-teman. puasa. Harus tetap semangat. Adin semangat ya Adin? Harus dong Ustadz. Tapi nggak berasa ya Ustadz, kayak Ramadan tuh kayak cepat banget gitu. Kayak udah mau selesai Ya nih gitu. seperti itulah ya, waktu Ramadan datang itu kan kita mengatakan selamat datang Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Dan juga ketika tamu itu datang pasti akan ada waktunya dia akan pergi. Nah maka ini udah mau masuk 10 terakhir nih, hari keberapa hari ini? 19 Udah, ya? Iya betul, udah mau 19. 20. Iya, besok masuk hari ke-20 Ramadan itu tidak berasa akan pergi. Karena Ramadan itu seperti ini, 1 ke 10 tuh kayak nanjak berat banget gitu. Ya 10 ke 11 tuh udah mendatar, lebih enak tuh, lebih nyaman karena udah terbiasa puasa 10 hari sebelumnya. Terus 10 terakhir tuh udah kayak turun, kayak berasa nikmat banget itu. Dan kita akan merasakan kesedihan dan penyesalan ketika kita menyanyiakan bulan Ramadan itu sendiri. Tuh, gitu. Masya Allah. Jadi harus benar-benar kita kita gunakan waktu ini sebaik mungkin ya. Benar. Ustadz ya, mumpung lagi Ramadan nih, karena pahala juga dilipat gandakan ya Ustadz ya. Insya Allah. Masya Allah. Ustadz Syam lagi sibuk apa nih? Sibuk apa ya? Sama aja lah kita semua, sibuk puasa kan ya. Puasa, Sibuk puasa. iya. Kemudian sibuk belajar mengajar gitu ya. Karena ilmu itu tidak akan bertambah kalau tidak diajarkan juga gitu. Betul. Jadi saling berbagi aja buat teman-teman. Sekarang sudah terbiasa dengan Zoom, terbiasa dengan Instagram, terbiasa dengan sosial media, maka belajarnya via sosial media insya Allah. Jadi jarak itu tidak menghalangi kita untuk bersilaturahim, berukhuwah Islamiyah, dan juga saling belajar gitu. Masya Allah. Tuh jamaah Instagramnya nih Ustadz Syam dan juga jamaah TikTok ya. Masya Allah. Ini kali ini kita bakal belajar ya Ustadz ya, Insya mengenai kebersihan nih, apalagi kan kebersihan ini sesuatu hal yang dicintai Allah SWT nih ya kan pastinya. Nah apalagi di Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwasanya di surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 222 ini nanti mungkin kita akan belajar mengenai hal tersebut gitu. Nah kali ini Ustadz, monggo kita akan belajar ya mengenai surah Al-Baqarah ayat 151 sampai 222. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khaliqal wujudi wal adam wa ja'ala nura minadh dhulam wal kitabati 'alan nadam wa mukhrajis sabr minal alam. Fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuru 'alan ni'am, fanusalli 'ala rasulil akram sayyidi waladi adam alladzi bushira bihi Isa ibn Maryam hina kana yarfa'u qawa'ida baitillahil muharram. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa 'ala atba'ihi khairil umam alladhina barakallahu bihim kafatan nasil arabi minhum wal ajam. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian di Dream Camp, Masya Allah tabarakallah, berbicara tentang kebersihan. Kebersihan itu satu fondasi menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mau masuk surga pun harus bersih dulu nih. Jadi kalau enggak bersih tuh enggak bisa masuk surga. Bukankah orang yang punya iman dalam hatinya dan semua manusia akan masuk surga? Bagaimana dong? Berarti Allah enggak adil dong kalau semuanya masuk surga. Masa yang ibadah sama yang enggak ibadah disamain sama Allah? Masa yang puasa sama yang enggak puasa disamain sama Allah? Berarti Allah enggak adil. Nah, semua akan masuk surga namun dibersihin dulu di neraka. Dibersihin dulu di neraka. Karena tempat yang suci harusnya yang masuk juga adalah orang-orang suci. Sama bulan suci Ramadan, bulan suci. Jadi harusnya orang-orang yang masuk di bulan Ramadan juga termasuk adalah orang-orang yang suci. Namun kita sadari bahwa tidak ada satupun manusia yang suci. Tidak ada satupun manusia yang suci kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun suci karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa diri lebih suci daripada orang lain, lebih bersih daripada orang lain.
Kalau istilah anak sekarang, jangan sok suci lu. Iya. Jangan sok suci. Tapi ternyata yang bisa menilai kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kita usahakan adalah bagaimana kita mensucikan diri secara zahir atau secara fisik. Dan ini dalam agama disebut dengan yang namanya thaharah. Kalau disebut dalam Al-Quran ayat 151 sampai 222 kalau tidak salah tadi ya, maka yang membahas tentang thaharah itu sebenarnya di ayat 222. Jikalau di ayat 151 itu membahas tentang bagaimana kedatangan Rasulullah SAW memberikan Al-Quran, memberikan cahaya, seakan-akan dunia pada saat itu sebelumnya, sebelum datang Rasulullah SAW, dunia pada saat itu wabil khusus di tanah Arab dan di tanah-tanah yang lainnya, karena Rasulullah turun di tanah Arab, maka itu adalah sebuah tanah atau dunia yang sangat kotor. Maka Rasulullah SAW datang untuk menyucikannya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Gimana perasaan ibu dengarkan Al-Quran siang-siang, Bu? Masya Allah. Ngantuk. Adem Ustaz. Kirain Masya Allah ngantuk. Jadi alhamdulillah. Ya jadi kalau mau tidurnya ibadah ya tidurnya sambil baca Quran. Maksudnya sudah baca Quran ya lama-kelamaan ngantuk terus ketiduran itu oke ya. Jadi sama dengan hari ini kita Quran learning ya. Sebaiknya teman-teman serius kemudian kalaupun mengantuk nanti insya Allah tidurnya akan berupa ibadah ya. Betul. Kata Al-Quran, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan ayat-ayat kepadamu kemudian menyucikan kamu. Menyucikan kamu artinya adalah memberikan cahaya kepadamu, menjadi cahaya di tengah kegelapan ya. Nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah gitu ya. Menjadi cahaya di tengah kegelapan ya, minal zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Kemudian wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian alkitab wal hikmah gitu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi ilmu itu adalah gunanya juga untuk menyucikan diri kita. Ilmu itu adalah menyucikan diri kita. Menyucikan dari apa? Menyucikan daripada kebodohan-kebodohan. Subhanallah. Maka kata Allah, fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Nah, ini harus diamalkan banget nih. Kalau kita pengen diingat sama Allah, maka ingatlah Allah selalu. Ingat Allah di masa senangmu, maka Allah akan mengingatmu di masa sedihmu. Ingat Allah di masa lapangmu, maka Allah akan mengingatmu di masa sempitmu. Ingat Allah di masa kayamu, maka Allah akan mengingat kamu di masa miskinmu. Ingat Allah di masa sehatmu, maka Allah akan mengingatmu di masa sakitmu. Dan ingat Allah di masa hidupmu, Allah akan mengingatmu di masa matimu. Banyak di antara kita kalau lagi susah doang nih baru ingat Allah. Betul.
Kalau lagi susah tuh gampang banget buat ingat Allah tuh kalau lagi susah. Ya Allah, susah banget hidup gue gitu ya. Meratapi ya. Iya. Pandemi kayak gini mau kerja apaan? Mau keluar rumah kerjaan harus keluar rumah nggak bisa keluar rumah. Mau ini, wah pokoknya ingat Allah tuh gampang kalau lagi sakit. Ya Allah sakit banget ya Allah, sembuhin ya Allah. Ini kalau lagi sakit. Tapi kalau lagi sehat, lagi enak, lagi nyaman, lagi lapang, agak sulit untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Allah menciptakan sesuatu yang kalian senangi dan sesuatu yang kalian tidak senangi menjadi al-fitnah, menjadi ujian. Karena dua-duanya adalah ujian. Ujian kesulitan, kadangkala kita gampang untuk ingat Allah. Ya Allah sulit banget hidup gue, ya Allah tolongin. Tapi ujian kesenangan, kadangkala kita langsung lupa kepada Allah. Dia pikir karena usahanya sendiri dia bisa sukses. Dia pikir karena dia tuh tidak terkena COVID karena usahanya sendiri. Saya udah menjaga kebersihan, saya ini. Padahal banyak di antara kita yang menjaga kebersihan dengan baik, tapi ternyata juga terkena COVID. Kenapa? Bukan hanya ikhtiar yang kita inginkan, tapi juga tawakal ala Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat Allah di masa susahmu, Allah akan ingatmu di masa senangmu. Ya. Diingat Allah di masa senangmu, maka Allah akan mengingatmu di masa susahmu. Ya, jadi ikhtiar dan tawakal itu harus berbarengan nih. Misal ikhtiarnya pakai Lifebuoy misalnya. Kebersihan, dia menjaga kebersihan dengan Lifebuoy, dia menjaga kebersihan dengan sesuatu ya untuk menjaga dirinya dari kuman, dari penyakit segala macam. Tapi jangan takabur dengan ikhtiar kita. Jangan kita merasa hebat dengan usaha kita. Usaha kita penting. Kata Rasulullah SAW kan, tawakal itu apa? Seandainya manusia bertawakal sebagaimana burung bertawakal. Tawakalnya burung gimana sih? Tawakalnya burung adalah kata Nabi ketika dia keluar dari sangkarnya, ketika mereka keluar daripada sarangnya di pagi hari, mereka tidak akan pulang kecuali sudah dalam keadaan kenyang dan mereka membawakan makanan untuk anak-anaknya yang ada di sarangnya. Tapi Nabi nggak bilang tawakal seperti burung yang tinggal di sarang, tidak. Tapi keluar rumah gitu. Tawakal itu adalah seperti burung yang keluar rumahnya untuk mencari makan. Gitu. Artinya manusia itu tidak sanggup juga jikalau hanya tawakal ala Allah namun tidak ada usahanya. Nah, ya udah kan ada orang bilang, ya udahlah penyakit ini Allah yang ngatur kok. Ya bisa yang kena, bisa ini, bisa ini. Ya, memang seperti itu tawakal, tapi harus ada usahanya juga. Salah satu usahanya ya menggunakan produk seperti Lifebuoy, hand sanitizer, seperti pulang mandi dulu dengan sabun gitu ya. Maka subhanallah itu yang disebut dengan tawakal. Ada ikhtiarnya juga. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya, dan juga kata Allah washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Ya, syukur itu luas. Syukur itu luas. Kadangkala Allah menyebutkan bersyukur kepadaku, kadangkala Allah tidak menyebutkan bersyukur kepada siapa. Karena syukur itu adalah rasa terima kasih. Salah satu bentuk syukurnya manusia adalah bagaimana dia mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, itu adalah bentuk syukur. Kalau syukur dengan ucapan apa? Nin, alhamdulillah. Syukur dengan perbuatan, yakni menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah tuh senang melihat bekas-bekas nikmat di hambanya. Jadi aku tuh nggak pernah protes terhadap misalnya orang yang sukses dalam pekerjaannya, lalu mereka pakai mobil mewah. Ya. Ada orang sukses dalam pekerjaannya, lalu mereka menggunakan tas mewah, menggunakan ini mewah. Yang penting mereka tidak lupa untuk sedekah, zakat ya. Betul. Dan infak. Kenapa? Karena Allah itu cinta melihat bekas-bekas nikmatnya terhadap hambanya. Allah itu senang melihat bekas-bekas nikmat terhadap hambanya. Ada soalnya orang yang pelit terhadap dirinya sendiri. Saking pengen hematnya gitu kali ya Ustadz ya. Kata Al-Quran, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya, mereka enggak pelit, enggak juga boros. Ya, tengah-tengah, wa kana baina dzalika qawama. Nah, bentuk syukurnya manusia terhadap dirinya sendiri, bentuk syukurnya dalam bentuk prakteknya adalah bagaimana mereka mempergunakan nikmat Allah. Allah udah kasih rezeki, kenapa kok enggak dipakai?
Apalagi kalau misalnya untuk di jalan Allah, keluarkan uangnya, jangan pelit kepada diri sendiri. Misal buat buka puasa nanti nih, ya kan? Misal buat buka puasa, ya Allah, terlalu hemat dia cari makanan yang murah, dia apa segala macam. Atau mencari takjil sekalian. Iya, yang murah, dia cari yang murah, padahal dia mampu beli yang lebih baik daripada betul. itu. Misal dalam hal ibadah apa, dia beli pakaian, wah saya mau pengen terlihat sederhana aja, padahal mereka mampu untuk beli yang bagus pakaiannya, pakai yang bagus. Apalagi dipakai buat sholat. Yang salah kalau dia beli pakaian bagus hanya untuk meeting terhadap klien, hanya untuk meeting terhadap pejabat, hanya untuk meeting terhadap orang penting, tapi ketika dia sholat dia pakai pakaian yang tidak bagus. Nah itu Allah tidak senang melihatnya. Maka nikmat Allah, tunjukkan rasa syukur kita dengan kita menggunakannya dalam hal ibadah. Allah kasih nikmat uang, Allah kasih nikmat mobil, pakai mobil itu ke masjid. Allah kasih nikmat uang, Allah kasih rezeki, pakai uang itu untuk umroh. Umrohnya jangan pelit gitu. Giliran beli yang lain, dia mampu beli yang lain yang mahal, tapi giliran ibadah dia hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu bentuk syukurnya manusia. Allah senang melihat bekas-bekasnya. Termasuk bentuk syukurnya kita terhadap tubuh kita, bagaimana ketika kita menjaga kebersihan tubuh ini. Nah, makanya saya juga tidak pernah protes kalau ada orang yang glow up. Ada orang glow up, ada orang glowing gitu ya. Subhanallah, itu bentuk mensyukuri nikmat. Namun jangan sampai merubah bentuk, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang boleh kita perbaiki, ada yang boleh kita rawat, tapi jangan sampai merubah bentuk. Betul. Ya, seperti misalnya ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang mencukur sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikir gigi ndak boleh, tato ndak boleh, yang kayak gitu, yang tidak boleh dalam hal mengubah ciptaan Allah. Namun jikalau hal perawatan ya, misalnya seperti membersihkan diri, menjaga diri tetap bersih, menjaga kulit tetap bersih, maka itu adalah sesuatu yang memang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun, dan janganlah engkau mengingkari yang namanya nikmat Allah. Allah sambung ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Minta tolong kepada Allah itu dalam bentuk salat. Salat itu tidak akan pernah sah jikalau toharohnya tidak sah. Salat itu tidak sah kalau toharohnya tidak sah. Tidak mungkin kita bisa diterima salatnya kalau wudhu kita nggak benar. Jadi harus sesuai dengan yang sudah diajarkan ya. Iya dong. Maka kita kembali lagi kepada toharoh itu, kebersihan itu. Kenapa penting kebersihan? Karena nggak mungkin ibadah kita diterima sama Allah, apalagi permintaan tolong kita diterima sama Allah kalau syarat-syaratnya tidak dipenuhi, syarat sahnya. Di antaranya adalah wudu, di antaranya adalah mandi besar, di antaranya adalah istinja yang benar. Maka subhanallah, kalau berbicara hari ini kita pentingnya menyucikan diri, pentingnya membersihkan diri, sangat-sangat penting. Karena sholat kita tidak akan diterima jikalau seseorang tidak membersihkan dirinya terlebih dahulu sebelum dia berangkat menuju tempat sholatnya. Jangankan dirinya, tempatnya pun harus bersih. Oh, dia udah wudhu, tapi ternyata ada najis di situ, diterima nggak? Nggak bisa, syarat sah sholat gitu. Harus saja ada yang bersih gitu ya, maka dibersihkan. Nah, minta tolong dengan hal itu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Subhanallah. Ini semuanya saling berkaitan dengan membersihkan diri. Di ayat awal-awal ini sangat berkaitan. Dan di ayat yang tadi saya bilang secara fisik membersihkan diri itu ada di ayat 222, kata Allah, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat
Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang berusaha mensucikan dirinya. Jadi kembali lagi, tidak ada manusia yang suci, tidak ada orang yang suci, namun yang ada adalah orang yang berusaha mensucikan dirinya. Secara zahir kita sucikan diri kita, bersihkan diri kita. Kenapa? Tidak mungkin kita sah sholatnya, tidak mungkin kita diterima sholatnya kalau tidak ada wudhu terlebih dahulu. Bahkan fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau nggak ketemu air, saking pentingnya kita disuruh cari debu untuk tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum. Ada orang sholat lupa berwudu, sahkah sholatnya? Tidak sah, harus ulang karena nggak ada wudunya. Dia lupa mandi wajib, mandi besar, maka harus mengulang mandi besarnya. Dia ternyata tidak bersih istinjanya, maka dia harus mengulang istinjanya dan membersihkan dirinya. Maka saking pentingnya untuk membersihkan diri. Gitu barangkali nih. Luar biasa nih ya, sahabat Dream ya, bahwasanya itulah pentingnya ya Ustadz ya, kenapa kita tuh emang harus wajib untuk menjaga kebersihan gitu. Padahal karena ya tadi Allah dan Rasulullah juga sangat mencintai hamba-hambanya yang rajin untuk membersihkan diri. Betul, apalagi membersihkan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Enggak mungkin Allah. indah kalau enggak bersih. Betul, tuh, Masya Allah, luar biasa nih ya. Jadi intinya kita harus membersihkan hati dan juga membersihkan diri ya Ustadz ya. Pastinya ya, insya Allah semoga kita bisa belajar bersama ya. Pastinya ya sahabat Dream, Masya Allah. Tuh, oke, buat sahabat Dream seperti biasa jika ada pertanyaan dipersilakan langsung bertanya ya. Karena setelah ini akan Anin bacakan beberapa pertanyaan dari sahabat Dream pastinya ya. Nantinya akan ada satu pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hampers dari Lifebuoy pastinya. Oke, nah ini Ustadz sepertinya udah ada yang menjawab Ustadz dari Erla Yunita dan bertanya, apakah tiap melaksanakan ibadah harus didahulukan mandi dan sikat gigi nih Ustadz? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap mau sholat, mau ibadah, Rasul itu mengatakan begini, seandainya tidak memberatkan untuk umatku untuk selalu membawa siwak, memakai siwak, maka aku akan wajibkan siwak itu. Saking pentingnya membersihkan mulut sebelum kita beribadah. Adapun mandi, wajib mandi sebelum sholat jikalau dia berhadas besar. Jadi harus ketahui teman-teman, jadi mandi itu bukan menjadi cara bertoharo dalam Islam sebelum melaksanakan sholat, sebelum melaksanakan ibadah. Namun bisa jadi wajib mandi jikalau dia ada hadas besar. Apa saja sih penyebab mandi itu? 1. Haid. Setelah haid maka dia harus mandi sebelum ibadah. 2. Bagi laki-laki keluarnya air mani, keluarnya sperma, baik dengan cara berhubungan atau dengan cara mimpi basah atau dengan cara onani. Maka semua ini adalah menyebabkan dia harus mandi besar sebelum sholat. Ini aja 2. Selain daripada 2 hal ini ya, ada lagi nifas ya, setelah melahirkan. Nah itu dia. Kalau tidak ada ini maka tidak perlu mandi. Maka tidak ada haid, tidak ada keluarnya sperma, tidak ada berhubungan suami istri ya. Jadi berhubungan suami istri walaupun tidak sampai keluarnya sperma, maka dia tetap harus mandi. Ya, tidak ada nifas maka tidak harus mandi. Tapi kalau ada 4 tadi ini maka dia harus mandi terlebih dahulu. Kalau cuma habis main bola, habis keluar keringetan, ya habis keringat itu kan tidak menyebabkan mandi kalau dalam Islam. Keringetan, bau badan, cuma itu tidak beradab itu. Tetap sah sholatnya jikalau hanya berwudu, tapi itu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa mau ketemu temennya aja, dia mau ketemu kliennya aja dia mandi bersih, tapi ketemu sama Allah mereka tidak membersihkan dirinya gitu. Tapi tidak wajib ya. Jangan juga kalau tidak wajib jangan kita katakan wajib gitu. Oke, jadi kita harus melihat keadaan dulu ya Ustadz ya pastinya ya. Ya. Oke. Harus tahu dulu hal-hal yang menyebabkan mandi besar. Ya. Tuh. Jadi diingat-ingat ya sahabat Dream ya, jangan sampai kita salah kaprah juga ya Ustadz. Banyak ternyata orang yang nggak salah paham gitu. Betul. Pengen sholat nih tapi belum mandi lah. Emang lu kenapa harus mandi gitu? Emang kan ada hal-hal yang harus kita mandi, tapi ada hal-hal yang mungkin kita sunnah untuk mandi ya Ustadz ya. Misalnya pulang kantor tuh kan biasa kadang kan malas-malesan tuh. Iya. Gue pengen sholat isya, gue capek banget tapi gue malas banget mandi lah. Emang harus mandi? Nggak harus mandi orang sholat itu.
Yang harus mandi tadi yang keluar spermanya, ya. kemudian yang haid, kemudian berhubungan suami istri, yang nifas itu baru wajib mandi. Yang lain selain daripada itu tidak wajib mandi. Namun baik jika dia mandi, afdol aja. Tuh, Masya Allah. Jadi jangan sampai sesuatu hal itu membuat kita tuh kayak malah malas beribadah ya Ustadz ya. Karena harus mandi dulu nih, mungkin pulang kantor kadang tadi Ustadz bilang kayak aduh malas banget nih mandi, kayak udah mau sholat tuh kayak ini, jadi kayak apa Mager ya, gitu membatasi diri jadi ya, ya Ustadz gara-gara ya. nggak mandi dia nggak sholat lah, iya, bukan itu. sampai ketiduran gitu kan iya, Ustadz. Aduh. Saya cowok-cowok mungkin habis main futsal gitu ya, terus capek banget gitu, terus mau sholat, misalnya main futsal jam 1 siang main futsal dia, terus selesai main futsal itu jam 3 sore misalnya 2 jam. Ini kan mau masuk waktu asar nih. Betul. Dia mau sholat asar tapi katanya belum mandi. Lah kan lu nggak harus mandi. Betul. Nggak harus mandi, hanya perlu berwudu. Cuman rasanya tidak beradab, tidak sopan lah mau ketemu sama Allah tapi nggak mandi. Namun jangan jadikan mandi itu beban. Iya. Ya. Tuh, udah tahu ya perbedaannya sahabat Dream ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua yaitu dari Rula Puspitasari. Assalamualaikum Ustadz. Saya Rula dari Surabaya. Masya Allah, mengapa agama Islam menekankan pentingnya kebersihan? Kebersihan apa aja sih yang diajarkan dalam agama Islam? Terima kasih. Karena salah satu fondasi dalam agama Islam itu, pertanyaannya kan mengapa Islam menekankan pentingnya kebersihan? Karena salah satu fondasi dalam agama Islam itu namanya hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu artinya adalah menjaga jiwa, menjaga diri. Salah satu cara menjaga diri adalah menjaga kebersihan. Ya. Agama Islam bukan agama yang mengajarkan orang bunuh diri, bukan agama yang mengajarkan orang menghancurkan dirinya sendiri. Justru agama Islam sangat menekankan bagaimana menjaga nyawa kita, menjaga kesehatan kita. Contoh misalnya, lagi sholat, tapi ada gempa bumi, lanjutkan sholat atau lari? Agama Islam mengajarkan lari. Lagi sholat, ada ular di depan, ya. Maka apa yang kita dianjurkan apa? Dianjurkan untuk membunuh ular itu. Bahkan itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena Islam ajarannya adalah bagaimana menjaga nyawa kita, menjaga diri kita, menjaga kehidupan kita. Agama itu kan bukan datang untuk menyulitkan kita, tidak. Justru agama itu datang untuk memudahkan hidup kita, membuat hidup kita lebih berarti, membuat hidup kita lebih bermakna gitu. Itulah agama. Dan kenapa Islam menekankan kebersihan? Karena tidak mungkin kita bisa menjalani yang lainnya jikalau tidak ada kebersihan di dalamnya. Harus bersih gitu. Subhanallah, apalagi masa pandemi sekarang. Apa saja kebersihan, apa saja yang ditekankan dalam agama Islam? Tadi pertanyaan kedua. Yang pertama kebersihan diri, zahir. Namun yang tidak kalah penting adalah kebersihan batiniyah. Bagaimana jikalau ada orang fisiknya bersih, namun ternyata hatinya tidak bersih, maka tetap saja dianggap seorang yang kotor. Begitu pula sebaliknya, tidak bisa juga dikatakan hatinya saja yang bersih namun zahirnya tidak bersih. Begitu lengkapnya Islam mengajarkan luar dalam itu harus bersih. Qad aflaha man tazakka atau qad aflaha man zakkaha. Luarnya dibersihkan dengan cara thaharah, dalamnya dibersihkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang biasanya mungkin kita kalau cewek ini bilangnya cantik luar dalam ya. Ustadz ya. Masya Allah. Tuh sahabat Dream, jadi intinya kita harus bersuci ya. Bersuci pastinya juga di dalam diri dan juga di dalam luar. Tadi kalau semester di luar kita bisa toharo ya Ustadz ya. Kalau di dalam diri kita harus bisa untuk lebih mendekatkan diri lah. Biar nanti kita juga bisa lebih bersyukur ya Ustadz ya. Bisa lebih kayak apa ya, mengertilah arti bahwasanya hidup ini tidak dipenuhi dengan rasa dengki, iri dan lain sebagainya. Masya Allah. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu dari siapa nih? Oh, tidak ada namanya. Langsung aja, ini Masya Allah banyak banget pertanyaannya nih ya sahabat Dream, luar biasa antusiasnya. Itu Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya Nuning. Oh, ada dari Surabaya. Bila kita terkena bencana banjir, sementara sumber air bersih susah didapat, untuk bersuci mana yang lebih baik digunakan, air banjirnya atau debu? Kemudian saya pemakai gamis yang dipanjangkan, cuman seringnya saya kalau di jalan terkena air got yang menggenang. Itu kategorinya najis atau bagaimana Ustadz? Bagaimana cara mensucikan jika terkena najis sementara kita sedang di jalan? Monggo Ustadz. Air banjir itu yang mana lebih utama, air bekas banjir atau debu, yakni dengan cara tayamum. Maka kalau Syafi'i lebih baik mencari air dulu, mencari air yang bersih dulu.
Kalau tidak mendapatkan air yang bersih, barulah menggunakan yang namanya tadi debu atau tanah. Nah, kalau air banjir itu adalah banjir seperti di Jepang, bersih, jernih, tidak melewati yang namanya got, tidak melewati yang namanya kotoran-kotoran, tidak berubah warnanya. Bagaimana syaratnya? Syaratnya itu air suci dipakai. Airnya tidak berubah warnanya, Nin. Ya, misalnya airnya, air sesungguhnya airnya bening gitu ya, tidak berubah warnanya. Oh, boleh. Misalnya sungai nih. Sungai itu kan kalau dilihat warnanya coklat, iya, tapi coklat. kalau diangkat bening sebenarnya. Iya, benar, Karena benar. itu yang coklat itu adalah tanah yang ada di bawahnya. Betul. Nah, air banjir itu tidak berubah warnanya. Jika kalau tidak berubah warnanya dan tidak berubah baunya, aromanya ya, dan tidak berubah rasanya, maka itu boleh dipakai untuk berwudu. Oke. Ya, pilih itu dibandingkan debunya. Tapi jika kalau sudah berubah warnanya, atau salah satunya tadi berubah warnanya atau berubah rasanya atau berubah baunya, aromanya, maka lebih baik pakai tayamum ya. Namun tayamum itu hanya dipakai jika tidak mendapatkan air bersih, air suci lagi mensucikan. Adapun misalnya dia udah tayamum, tapi ternyata dapat air, maka dia menggunakan air tersebut untuk sholat kembali, diulangi sholatnya. Oke, tuh jadi harus dilihat dulu ya, airnya tuh seperti apa sih gitu betul, ya, air banjirnya itu seperti apa. Yang kedua tadi gamis, masalah gamis. Gamis itu memang dipanjangkan. Jikalau dia terkena cipratan, maka dibersihkannya hanya dengan dicipratkan sedikit ya. Dan juga kata Rasulullah SAW, gamis yang terkena kotoran najis yang kering itu maka tanah selanjutnya yang bersihkannya. Tanah selanjutnya. Jadi kalau misalnya diseret ya kan kena tanah nih, kena kotoran. Nah, di sini kena tanah bersih ya. Tanah bersih ini yang membersihkan kotoran tadi sebenarnya. Namun itu kan berbeda konturnya, berbeda tanahnya di Arab sama di Indonesia. Betul. Kalau di sana nggak becek, jadi memang suci. Kalau di sini agaknya harusnya lebih hati-hati lagi. Kalau pakai gamis, diperhatikan langkahnya, diangkatlah sedikit ya. Kalau diangkat kelihatan Ustadz, ya pakai kaos kaki lah. Betul. Pakai ini ya. Jadi saya lebih senang jika kita berhati-hati. Walaupun pendapat mengatakan dibersihkan dengan tanah selanjutnya, akan tetapi rasanya kalau tanah yang becek itu bisa jadi di sana ada najis yang basah. Ya, najis yang basah itu tetap harus dibersihkan. Ya. Oke, jadi lebih amannya mending kita lebih berhati-hati lah ya Ustadz ya. Oke, siap. Dan pertanyaan selanjutnya itu dari Ardiani Nur Fadila. Assalamualaikum, saya Ardiani dari Surabaya. Ustadz, untuk mengajarkan keutamaan mensucikan diri pada anak sejak dini itu gimana sih? Gimana? Udah siap belum Ustadz nih? Iya, belum punya anak soalnya. Jadi masing-masing orang tua ya beda lah caranya. Betul. Ya, masing-masing orang tua beda caranya. Contoh misalnya baginda Nabi SAW ngerti bahwa anjing itu najis ya kan, liurnya segala macam. Betul. Jadi ketika itu pernah ada anjing masuk ke rumah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW tidak mengusir anjing itu, tidak mengusir cucunya, karena yang ngebawa anak anjing masuk ke dalam rumah itu cucunya. Ya si Hasan Husain itu kan. Ya namanya juga anak kecil gitu kan, bawa masuk. Tapi Nabi menjelaskan bahwa ketika ada anjing dalam rumah, malaikat tidak mau masuk. Begitulah mungkin cara kita. Nah, kau harus bersih. Kenapa? Karena kalau kau tidak membersihkan diri sebelum sholat, maka sholatmu tidak diterima. Kau harus bersihkan ini karena Allah mencintai sesuatu yang bersih. Ya, bahasa-bahasa orang tua lah, masing-masing orang tua beda. Oke, jadi intinya lebih kayak dikasih edukasi juga ya Ustadz ya. Bahasanya, tapi jangan kayak langsung dimarahin gitu, kayak jangan bawa anjing ke rumah gitu kan. Nggak Takutnya boleh. anak kayak Shock. Iya betul, Ya, shock ya trauma. Ustadz ya. Jadi mungkin tadi kata Rasulullah juga kayak memberikan edukasi bahwasanya ini tuh tidak suci loh gitu ya, harus kita bersihkan sebelum kita kalau melaksanakan sholat. Begitu sahabat Dream, bagaimana? Sudah terjawab ya pastinya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, Masya Allah ini pada nggak ngantuk semuanya ya sepertinya ya. Padahal masih Semangat ya. siang nih ya Ustadz ya, di bulan puasa biasa gini kan jam-jam rawan nih. Jadi Masya Allah sahabat Dream nih semangat banget nih. Nah pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ariana Bogor. Assalamualaikum. Apakah benar kalau puasa itu mandi terlalu lama, keramas dan menyikat gigi akan menyebabkan puasa kita menjadi makruh nih Ustadz? Karena dari kecil ada yang bilang seperti itu, jadinya sampai sekarang kalau puasa jarang keramas dan sikat gigi, mandi juga cepet aja gitu asal basah. Oke, gimana tuh Ustadz? Jangankan lagi puasa, enggak puasa aja, mandi lama itu makruh.
Oke. Lagi nggak puasa aja mandi lama itu adalah sesuatu yang tidak baik. Apalagi kalau nyanyi-nyanyi di kamar mandi sambil bawa handphone main game gitu ya. Sambil bawa handphone main game atau scroll TikTok gitu, maka subhanallah, maka itu adalah sesuatu yang tidak disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak haram, boleh tapi tidak disukai, dibenci. Adapun pada saat puasa maka betul akan menyebabkan makruh puasa jikalau terlalu lama mandinya. Apalagi hati-hati ketika sudah ada air yang masuk, maka itu otomatis membatalkan puasa. Ya. Kan nggak sengaja Ustaz, Anda sengaja karena Anda terlalu lama mandi. Sengaja soalnya. Sengaja karena dia keramas. Soalnya kalau puasa biar adem gitu kan. Yang nggak sengaja itu, misalnya kita siram badan, tapi airnya lari masuk ke telinga, nah itu nggak sengaja. Nah. Tapi kalau Anda sengaja siram kepala kelamaan, lalu air masuk ke telinga, itu namanya sengaja karena Anda sengaja siram kepala. Iya. Contoh begini, muntah itu membatalkan puasa nih. Betul. Ya. Kalau disengaja, ya. Ada nggak orang sengaja muntah nih? Kira-kira? Nggak ada yang mau sih Ustaz. Masa? Kira-kira? Ya mungkin ada yang mau biar batal. Enggak. Kira-kira ada nggak secara logika? Nggak ada. Nggak ada. Tapi yang dimaksud dengan muntah dengan sengaja, misal gini, Anin tuh udah tahu kalau Anin naik mobil ke gunung, jalan berkelok-kelok, Anin akan muntah. Lalu Anin lagi puasa, lalu Anin pergi ke sana. Nah, dan muntah di jalan, itu sengaja apa nggak sengaja? Sengaja. Itu sengaja karena Anin sengaja naik ke mobil yang akan membuat Anin muntah. Ada resiko lah ya Ustadz iya, ya untuk dia udah tahu muntah. bakal terjadi seperti itu, lalu dia tetap melakukannya, maka itu dianggap sengaja. Tuh, jadi kita harus tahu nih niatnya kita seperti apa. Jangan sampai kita sengaja tadi ya Ustadz ya, ibaratnya buat batal puasa kayak sayang aja gitu ya Ustadz ya. Benar. Tuh, Masya Allah. Nah ini pertanyaan selanjutnya itu dari Asma Huda. Oke, Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya beristinja dengan tisu toilet di tempat yang tidak disediakan air di toilet tersebut? Nah ini Ustadz, ini kan banyak banget nih Ustadz toilet-toilet yang mungkin yang lagi modern gitu kan. Itu gimana tuh Ustadz? Istinjanya sah. Istinjanya sah selama benda yang digunakan adalah benda padat, tidak berulang, jadi nggak berulang, jadi jangan satu tisu itu terus. Maksudnya nggak berulang ya. Kemudian menghilangkan bau, menghilangkan rasa ya, menghilangkan bentuk ya, maka itu sah. Dan kertas yang digunakan bukan kertas yang berharga, jadi nggak boleh pakai uang. Jadi intinya kertas itu adalah bukan kertas yang bernilai. Ya, jadi kalau misalnya dia pakai uang itu tidak sah karena kertas itu adalah kertas yang bernilai. Berharga. Tidak boleh beristinja pakai emas karena emas itu bernilai. Betul. Tidak boleh beristinja pakai berlian ya, kali ya ada orang. Aduh sayang banget ya Ustaz. Itu Tapi itu memang tidak boleh pakai yang berharga gitu. Tidak boleh juga istinja pakai tulang. Ya karena itu adalah makanannya jin ya gitu. Jadi pakai tisu toilet itu sah-sah saja, namun tetap tidak mengalahkan bersihnya air. Iya, Masya Allah. Iya, itu setengah mati juga gitu, apalagi kalau keluar negeri gitu ya. Iya Ustaz. Aduh ya Allah, nggak ada air. Iya betul, kalau waktu di luar negeri ada pernah mengalami sesuatu hal yang maksudnya kayak, lah ini airnya di mana gitu. Cuma ada kayak tisu, kan kita mungkin nggak terbiasa ya Ustaz. Karena kan di Indonesia kita selalu pakai yang ada air lah pokoknya gitu. Jadinya harus bawa botol air gitu kemana-mana gitu. Jadi intinya kalau bisa ya ada air, tapi kalau nggak ada nggak boleh dibuat berulang kali lah ya Ustaz ya. Jadi saya diikat satu, diikat dua, lagi sampai 3 kali. Supaya sampai bersih. Sampai 3 kali belum bersih, tambah lagi. Tapi minimal 3 kali. Tuh, ya udah paham ya sahabat Dream ya. Jadi jangan sampai nggak bersih nih, karena itu juga biar menjaga kebersihan juga nggak sih Ustaz? Kalau misalnya nggak bersih kan jadinya ada bakteri dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Mila Sapitri. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau kita sudah berwudu dan pas akan sholat, tapi kita ragu apakah kita masih punya wudu atau sudah batal, apakah kita harus wudu lagi, Tat? Gimana toh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ragu maka wudu lagi, karena wudu di atas wudu itu cahaya di atas cahaya. Jadi daripada ternyata belum berwudu, lebih baik wudu dulu gitu, wudu lagi kan, karena tidak ada ruginya wudu berulang-ulang. Ya, namun jika sudah yakin maka boleh dia langsung sholat kalau udah yakin, karena tinggalkan sesuatu yang da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu ke sesuatu yang meyakinkanmu.
Tapi kalau lebih baik wudu lagi lah, karena tidak ada ruginya berwudu. Betul. Mumpung selagi ada air banyak ya Ustadz ya. Jadi intinya udah wudu belum ya gue tadi, udah belum ya Iya. gue. Diingat-ingat dulu. Oh iya udah wudu, langsung sholat. Iya, intinya kalau udah yakin ya. Iya, sholat aja. Oke, kalau misal ragu ya udah wudhu aja lagi gitu. Oke, siap. Itu dari Ra_Tor nih, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya, gimana kalau pekerjaan kita membuat pakaian kita kotor dan susah untuk mengganti pakaian saat beribadah? Apakah ibadah kita tetap diterima oleh Allah? Syaratnya pakaian sholat itu suci, bersih dari najis. Tidak semua yang kotor itu najis. Dan tidak semua yang bersih itu tidak najis. Iya kan? Iya, tidak semua yang kotor itu najis dan tidak semua yang bersih itu tidak najis. Contoh, debu, tanah kering. Kotor nggak? Kotor. Najis nggak? Nggak najis. Ya. Yang bersih tapi najis ada juga. Misalnya liur anjing, air liur anjing. Udah kering, ya kan? Pernah dijilatin anjing lantainya. Udah kering, udah tidak lihat bentuknya. Itu emang udah bersih kelihatannya. Ya kan? Tapi belum dicuci pakai tanah gitu. Baru habis dipel doang. Maka dia tetap najis. Harus ada 7 kali air, salah satunya adalah tanah. Maka dia tetap najis di situ. Jadi tidak semua yang kotor itu najis dan tidak semua yang bersih itu tidak najis. Maka apa yang harus dilakukannya? Walaupun kotor pakaiannya tetap boleh dipakai sholat. Yang penting dia yakin yang terkena pada pakaiannya itu bukan najis. Apa itu najis? Misalnya dia kencing tiba-tiba ada percikan kencing terkena pakaiannya, maka itu najis, tidak boleh dipakai sholat ya, kecuali sudah dibersihkan bagian tersebut. Maka penting untuk mengetahui mana najis dan mana bukan najis. Nah, bagaimana cara tahunya? Baca. Masya Allah. Baca dan belajar, banyak kok di internet, udah banyak di internet buat ketahui sekarang, mana najis mana tidak najis ya. Tuh gimana sahabat kan sekarang juga udah gampang ya Ustadz ya. Ya, ada keringat itu najis nggak? Iya. Keringat itu menurut kita kotor, tapi keringat itu nggak najis. Oh, oke. Iya. Jadi intinya nggak semua najis itu kotor ya Ustadz ya. Nggak semuanya yang kotor itu najis. Ya benar. Jadi intinya kita harus tahu nih gitu, dan kita harus belajar pastinya ya sahabat Dream ya, biar kita juga lebih paham dan nggak asal asumsi aja ya Ustadz ya. Betul. Nah apalagi sekarang udah ada Mbah Google ya, yang mungkin kita bisa lihat dari berbagai sumber, dan juga mungkin kalau misal ada kajian kayak gini kan kita juga bisa menambah wawasan kita pastinya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari sahabat Dream, Ustadz ya. Terus selamat siang Pak Ustadz, saya Winda Pangesti Ultami dari Surabaya. Ingin bertanya, jikalau pas keadaan yang menyuruh kita sholat di atas rumput diperbolehkan atau tidak ya? Mohon pengertiannya Pak Ustadz. Nah itu biasanya waktu sholat itu Pak Ustadz. Ya. Semua tanah itu adalah masjid. Kata Rasulullah SAW, satu keutamaan untuk umatku adalah semua bagian tanah itu adalah masjid. Maksudnya dimanapun Anda bisa sholat, baik di atas rumput, dimanapun itu. Maka kalau ditanyakan boleh nggak, yang penting pastikan di situ adalah suci, tidak ada najisnya, tidak ada kotoran di sana dan sudah dibersihkan. Maka boleh-boleh saja sholat di atas rumput. Yang penting pastikan tempat itu suci dari najis ya. Ya, karena semua tempat, bahkan maaf, kita sholat di tempat ibadah agama lain itu boleh-boleh saja. Misalnya kita sholat di gereja, sholat di kuil, maka itu tetap boleh ya, tetap boleh melaksanakannya. Yang penting tempat itu bersih, suci dari najis. Tuh, Masya Allah. Jadi intinya harus bersih ya Ustadz ya. Jadi dimanapun itu, pokoknya kalau semisal menurut kita bersih, menurut kita yakin dan mantap dan gak ada ragu, ya udah kita buat ibadah gitu ya Ustadz. Kalau kita mengatakan bersih saja tidak cukup Nin, kita harus bilang bersih dari najis. Bersih dari najis. Karena saya udah katakan tadi, tidak semuanya yang bersih itu lolos dari najis. Tuh harus di underline, di highlight ya. Sahabat Dream ya pastinya ya, biar kita juga ibadahnya nggak sia-sia ya Ustadz ya. Oke. Nah seperti yang tadi kita jelaskan ya, Anin tadi juga udah sharing bahasanya tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz, dan nanti akan ada satu penanya terbaik yang akan mendapatkan hampers dari Lifebuoy pastinya. Dan jangan kemana-mana nih sahabat Dream, karena setelah ini masih ada kuis, ada 2 pertanyaan kuis yang dimana nanti kalian bisa jawab dan akan mendapatkan hampers dari Lifebuoy juga. Oke, Masya Allah, gimana bermanfaat ya kali ini ya, luar biasa nih sharing kajian pada siang hari ini, yang mungkin yang tadi awalnya ngantuk nih Ustadz. Oh iya, terus siang-siang kayak gini puasa lagi kan.
Terus akhirnya kita tadi membahas mengenai kebersihan, Masya Allah jadinya kayak langsung melek nih ya. Oke, nah ini Ustadz ada satu penanya terbaik yang tadi udah sharing bersama kita, yaitu ada Yuyun Andre. Selamat ya buat Yuyun, selamat mendapatkan hampers dari Lifebuoy. Nah selanjutnya tadi kita udah selesai sesi Q&A, sekarang menuju ke sesi kuis yang dimana nanti akan ada 2 orang beruntung yang mendapatkan hadiah hampers dari Lifebuoy. Oke, jadi buat sahabat Dream nih ya, jangan lupa untuk tetap terus stay tune dan simak baik-baik pertanyaan dari Anin karena ini gampang banget dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Syam juga. Nah, Ustadz Syam bantu Anin jadi juri ya. Ayo. Siap. Oke, pertanyaan yang pertama, siap-siap nih ya sahabat Dream. Apakah nama surat yang dibahas dalam Quran Learning saat ini? Masya Allah gampang banget loh. Ini mengenai kebersihan ya Ustadz tadi ya. Kita udah sampaikan bersama tadi bersama Ustadz Syam, kita dengarkan. Aduh gampang banget. Hayo. Ada surah ini surah keberapa berarti Ustadz? Surah kedua. Kedua ya. Tuh surah kedua dan ayat keberapa? Wow. Wah sepertinya sudah ada yang menjawab nih ya dari Zoom dan juga Instagram Live, Masya Allah. Ini yang sudah menjawab adalah dari Nuning Yuningsi dari Zoom dengan jawaban surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 222. Apakah betul Ustaz? Betul sekali. Betul, yeay. Selamat buat Nuning Yuningsi. Masya Allah. Masih ada satu kesempatan lagi buat sahabat Dream yang masih bisa memenangkan hampers dari Lifebuoy. Ayo, ini kalau semisal tadi menyimak pasti bisa nih. Oke, ini gampang banget, sebutkan nama akun Instagram Lifebuoy. Ayo. Ini gampang banget loh. Ini udah di depan, di atas, di samping, semuanya sudah ada ya Ustaz. Nah, yuk, siapa nih sahabat yang bisa menjawab dengan cepat? Masya Allah sudah ada yang menjawab nih ya sepertinya. Ini dari Zoom atau dari Instagram Live nih. Ayo. Oke. Masya Allah, sebutkan nama akun Instagram Lifebuoy. Nah, sepertinya sudah ada yang menjawab nih Ustadz. Jawabannya adalah @lifebuoy.id. Betul nggak nih Ustadz? Bener gak tuh? Bener gak tuh? Masya Allah, benar. Betul ya, Masya Allah, luar biasa. Selamat untuk Ardiani Nur Fadilah dari Zoom. Yeay. Selamat untuk 3 orang pemenang kali ini. Kalian akan mendapatkan hampers dari Lifebuoy. Dan jangan lupa untuk share ke DM Instagramnya Dream.id ya untuk mengirimkan data diri kamu. Dan jangan lupa untuk screenshot live kali ini. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama nih. Kajian kali ini sangat luar biasa manfaatnya. Insya Allah. Semoga puasa kita semuanya lancar ya Ustadz Amin, ya. amin, amin, Dan amin, tetap amin. semangat nih pastinya bareng sama sahabat Dream. Dan mungkin sebelum kita menutup acara, Ustadz Syam boleh dong diberi pesan singkat aja sedikit untuk sahabat Dream. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang berusaha mensucikan dirinya itu suci itu wajib. Namun kadangkala kita tidak berhasil. Namun Allah melihat usaha kita. Contoh dalam Al-Quran disebut qad aflaha man tazakka atau qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang berusaha mensucikan dirinya. Bagaimana itu berusaha mensucikan dirinya? Artinya yang bisa dia usahakan secara manusiawi silahkan. Contoh, bersihkan najis, boleh secara manusiawi. Bersihkan tempat sholat, bersihkan pakaian sholat, bersihkan diri, itu boleh dilakukan secara manusiawi. Namun ada sesuatu yang mungkin kita sudah berusaha membersihkannya namun nggak bersih-bersih juga. Apa itu? Membersihkan hati. Bersihkan hati itu kadang-kala kita udah berusaha membersihkannya namun seringkali ada penyakit hati aja yang muncul. Nah itu yang penting, kita udah berusaha mensucikan hati kita dan Allah pasti akan membantu kita untuk membersihkan diri kita, insya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang berusaha mensucikan diri sehingga kita bisa berkumpul nanti di tanah suci nih, Amin, amin, di ya bulan Allah. suci. Amin. Dan juga insya Allah kita kumpul kembali di Jannatul Firdaus. Amin, insya amin Allah. ya Rabbal Alamin. Masya Allah, sekali lagi terima kasih banyak ya Ustadz Syam ya. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk sahabat Dream yang sudah semangat dan aktif ya pada live kajian kali ini. Dan terima kasih juga untuk Lifebuoy yang sudah mendukung acara live kajian pada siang hari ini. Dan semoga nanti kita bisa bertemu di kajian selanjutnya ya. Insya Allah. Ya Ustadz ya, kajian selanjutnya. Iya. Oke siap, terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa untuk tetap terus stay tune di Dream Camp Ramadan Harus Menang 2.0 karena masih banyak keseruan lainnya sampai nanti sebelum buka puasa. Dan Anin pamit undur diri dan juga Ustadz Syam ya pamit undur diri ya sahabat Dream ya. Terima kasih banyak buat hari ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy. Ramadan ini,
Yuk mulai kebiasaan baik, cuci tangan pakai Lifebuoy 10 kali 10. Bantu siapin sahur 10 kali 10. Sebelum beraktivitas 10 kali 10. Setelah beraktivitas, 10 kali 10. Buka puasa 10 kali 10. Maaf-maafan 10 kali 10. Yuk cuci tangan dengan Lifebuoy di 10 kali lebih banyak kesempatan untuk perlindungan 10 kali lebih baik dari kuman.